share screen saya sudah masuk ya di device masing-masing ya. Sudah. Oke, nah ini topik yang ketiga, di mana minggu depan kan di minggu keempat kita kan ada UTS ya, ujian tengah semester yang khusus topik 1 sampai 3 ini ya saja ya. Jadi di minggu depan ya, jamnya kalian tunggu saja ya, akan kita umumkan ya, karena saya harus serentakkan dengan kelas A, B, C, D, E, F yang di Surabaya. Jadi nanti biar jadi satu waktu semua, nanti kalian tunggu saja konfirmasi dari saya ya, semua ujiannya melalui aula ya. Jadi model ujiannya hampir sama seperti kuis kemarin ya, tipe soalnya. Jadi tipe soalnya adalah multiple choice ya. Ada pilihan 1 2 3 4 ya. Kalian harus tahu ya pilihan 1 2 3 4 nanti jawaban A B C D E-nya seperti apa yang benar ya. Silakan tanya temannya yang mungkin kemarin mengikuti ujian tulis atau ujian SBM ya, UTBK. Nah, kemudian ada soal sebab akibatnya. Nah, itu tolong adik-adik bisa mengikuti betul ya. Jadi 1 2 3 topiknya itu nanti ya, materi yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga itu dimulai dari penamaan istilah Latin, ya, kemudian osteologi yang kemarin ya, nah, dan yang selanjutnya adalah miologi ini yang akan diujikan di topik yang di minggu keempat ya, minggu ke depan ya. Ada kurang lebih 50 soal ya. Kita punya bank soal 500, jadi yang kita random 50 ya, jadi kita shuffle ya, semua mahasiswa akan mendapat soal yang berbeda dan juga jawaban yang teracak pula ya. Oke, ada yang ditanyakan? Atau yang ditanyakan pada materi sebelumnya yang mungkin relate dengan topik hari ini yang masih belum dimengerti, sehingga saya belum memulai terlalu jauh, nanti adik-adik semakin tersesat nanti. Ada? Monggo, kalau misalkan ada segera di-unmute terus bertanya. Kalau tidak ada ya saya mulai ya. Ya, jadi topik ini ya yaitu tentang miologi ya. Sebagaimana terminologi bahasa ya, bahwa mio itu otot ya toh. Logi itu logos ya, berarti kan ilmu. Berarti ilmu yang akan mempelajari tentang otot ya, atau mengurai tentang otot. Nah, miologi sendiri ini ya, ini di bagian tubuh hewan, anatomi ya, ilmu urai itu akan memiliki kurang lebih ya, kita nggak bisa kurang lebih ya, banyak aja ya, banyak sekali penamaan istilah anatomi untuk otot. Nah, sehingga nanti adik-adik ya memang akan dapat memiliki kompetensi untuk memberikan nama istilah pada masing-masing otot itu ya. Nah, inilah kenapa istilah anatomi nanti identik dengan istilah Latin ya, dan adik-adik mesti akan hafal dengan istilah Latin itu ya. Nah, oleh karena yang digunakan adik-adik ya harus mulai sudah beradaptasi dengan istilah Latin. Ya. Karena di setiap tubuh hewan itu sebenarnya namanya itu sama atau serupa ya. Hanya saja memang ada struktur khusus ya, otot-otot yang khusus yang di situ akan dimiliki oleh hewan tertentu saja. Nah, tentunya kita akan ini dong, berbeda dong istilah anatomi otot yang ada pada ular sama otot pada hewan-hewan berkaki 4 ataupun burung kan gitu ya. Karena kita nggak akan pernah menemukan alat gerak depan maupun alat gerak belakang dari ular kan gitu ya. Nah, ataupun ada yang berpikir ular itu letak lambungnya di mana ya, nah, kan gitu ya. Atau jangan-jangan semuanya leher semua itu kan gitu. Nah, tentu struktur anatomi yang seperti itu ya ada kekhususan itu yang kita nanti harus dapatkan ya, harus pelajari ya. Nah, yang berkenaan dengan satwa liar memang adik-adik harus mempelajari sendiri di luar kurikulum ya, karena kurikulum kita adalah yang diberikan adalah anatomi hewan-hewan domestik ya, hewan-hewan yang yang diternakkan, yang bernilai ekonomis dan dipelihara. Ya, jadi anatomi yang berkenaan dengan satwa liar ya, nanti kita bisa mencari sendiri ya di luar topik perkuliahan. Nah, kembali lagi ke topik muskulus ya atau otot, ini memang banyak ya strukturnya, namanya pada hewan. Nah,
Adik-adik nanti ketika di istilah anatomi menemukan istilah M, ya, nah itu adalah singkatan atau akronim dari musculus, ya, itu adalah otot. Nah, kalau muskuli ini singkatannya adalah MM, ya, M kecil ya, jadi bukan milimeter, ya, istilah di anatomi. Ini adalah muskuli. Nah, istilah untuk muskuli ini adalah jamak atau apa namanya? Kumpulan dari otot. Ya, kalau tulang kemarin tulang tunggal kan os. Nah, ketika dia tulang jamak atau kumpulan tulang, dia adalah osan gitu ya. Nah, ya jadi ini kalian harus ketahui betul ya, karena yang punya nahwu sorof itu tidak hanya bahasa Arab ya, tapi bahasa Latin juga ada tata rambunya ya, ada plural dan singularnya ya. Nah, kalau bahasa Inggris kan ada s-nya ya kalau menunjukkan jamak. Ya, nah kemudian itu untuk otot ya. Nah, jadi otot ini memang memiliki khasan ya, dia dapat berkontraksi ya waktu mengalami stimuli. Nah, ya otot pada tubuh itu ada 3 bagian ya, yaitu ada otot polos ya, otot jantung dan otot bergaris. Ya, otot polos atau otot halusnya atau apa namanya otot licin atau smooth muscle ya, atau non striated muscle ya, atau non otot bergaris ya, ini mayoritas ini terdapat atau ditemukan pada sistem-sistem saluran cerna ya, GI tract ya, gastrointestinal tract ya. Nah, itu yang menyusun adalah otot polos ya. Sementara selanjutnya ada otot jantung ya, di mana di situ ada musculus transversus cordis ya. Nah, ya, atau cardiac muscle. Ya, jadi namanya aja otot jantung ya. Jadi dia yang hanya menyusun jantung ya. Jadi otot yang ada pada jantung itu ya otot jantung namanya ya. Kemudian selanjutnya adalah otot bergaris ya, atau otot serat lintang ya. Atau otot skelet ya. Atau otot lurik kan gitu ya dulu ya, atau otot rangka ya. Nah, sama saja ya. Nah, dia cirinya adalah nempel ya pada tulang kan gitu ya, namanya aja otot bergaris ya, atau otot lurik ya, atau otot skelet. Jadi otot-otot yang menempel pada tulang, pada skeleton, pada os itu adalah otot bergaris ya, otot lurik. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah silakan ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya penjelasannya ya. Nah, saya simpulkan ya dari yang tadi ya, otot polos ya, dia memiliki beberapa contoh ya di saluran pernafasan ya, ini terutama pada pulmo ya, kemudian dinding saluran cerna ya. Nah, kemudian di saluran pembuluh darah ya, ini pembuluh darah kita ya, baik arteri maupun vena, dia itu adalah otot polos ya. Kemudian sistem urogenital ya, ini pada ureter ya sama uretra. Ureter itu saluran dari ginjal yang menuju vesika urinaria atau kantong kemih ya. Nah, kalau uretra itu saluran yang dari vesika urinaria ya, itu yang akan ini mengeluarkan urin ya. Jadi yang ada di apa namanya di corpus penis ya, yang ada di orifisium vagina. Nah, itu adalah uretra ya, saluran tersebut yang berasal dari vesika urinaria ya sampai nanti akan dikeluarkan ya, saluran keluar ya untuk urin. Ini saya ini ya menyebutkan istilah Latin, saudara harus bisa tune in ya, harus bisa ngikut ya. Harus sudah tahu apa maksud dari apa maksud dari istilah tersebut ya. Karena kita sudah harus membiasakan dengan istilah tersebut ya untuk bahasa sehari-hari saudara ya. Nah, tapi memang bahasa Latin ini ya, istilah-istilah medis ini tidak digunakan untuk ketika saudara berbicara dengan orang awamnya. Jadi jangan berbicara ya vesika urinaria itu dengan tukang beca ya, atau vesika urinaria ya dengan ibu-ibu warung kelontong. Jangan ya, berbicara itu sesuai dengan apa namanya tempat dan lingkungannya ya. Kalau lingkunganmu antar mahasiswa medis atau antar orang-orang medis ya gunakan istilah Latin ya. Tapi kalau dengan orang awam ya sebutkan bahasa awamnya. Jadi biar nggak dikira kuminter ya. Kalau misalkan dengan orang-orang awam dan biar tidak terkenal oon ya kalau misalkan dengan sejawat ya, sesama ya. Jadi sesuaikan dengan
kondisinya ya, lingkungannya saudara di mana ya, itu yang kosakatanya yang digunakan ya. Ya, jadi sistem urogenital ya, contohnya tadi ureter sama uretra ya. Terus ada limpa. Nah, limpa ini lien ya, istilah medisnya, istilah latinnya. Dia adalah kelenjar getah bening ya, limpa ini. Ya, kemudian ada lapisan korium pada kulit ini yang terdapat pada subkutan ya dan sebagainya. Ini contoh-contoh otot polos itu di mana dia berada ya. Otot jantung ya. Ya, jadi otot jantung itu nanti akan terbagi menjadi 4 bagian ya. Dari luar itu ada perikardium, itu adalah pembungkus jantung ya. Nah, oleh karena itu kalau adik-adik menemukan istilah peri gitu ya, nah, perikardium ya, peritonium ya, perimisium ya dan sebagainya ya. Itu adalah istilah dari pembungkus. Nah, kalau perikardium ya, ini adalah pembungkus jantung ya. Peri itu pembungkus ya, kardium itu jantung ya. Oke ya. Nah, setelah dari perikardium ya akan ketemu epikardium, lapisan selanjutnya ya. Di bawah perikardium atau di balik perikardium ada lapisan yang namanya epikardium ya. Otot jantung bagian tepi, epi kan tepi ya. Nah, kemudian ada miokardium ya. Nah, miokardium ini adalah otot jantung bagian tengah ya atau otot jantung sebenarnya. Mio kan otot ya, kardium adalah jantung ya, otot jantung yang sebenarnya atau otot jantung bagian tengah. Dan yang terakhir adalah endokardium. Ya, endo itu dalam. Nah, ya. Sebenarnya lawan kata endo kan ekto. Nah, kenapa kok nggak ada ektokardium? Kenapa kok epikardium? Nah, ya, karena jantung ini kan sifatnya dia kan organ yang bulat ya, organ yang kayak pohon mangga itu ya, mangganya gitu ya. Nah, sehingga dia tidak mengenal struktur luar, tapi tepi ya. Nah, sehingga yang digunakan adalah epikardium, bukan ektokardium ya. Ya, itu lawan katanya adalah endokardium. Nah, endokardium itu adalah otot jantung yang terletak pada paling dalam ya. Kemudian ada otot skelet atau otot bergaris atau otot lurik ya. Nah, semua otot-otot yang ada pada otot skelet itu yang eh, semua otot-otot yang menempel pada skeleton ya tulang itu disebut dengan otot skelet ya. Nah, itu nanti kurang lebih jumlahnya dari 700 otot skelet. Berarti ada 700 muskulus ya. Belum termasuk jantung sama otot polos ya. Itu yang akan kalian hafalkan ya, 700 otot skelet ya. Tapi nanti di anatomi 2 ya, bukan di anatomi 1. Ini ya, di anatomi topografi semester 2. Syaratnya ya kalian harus lulus anatomi 1 ya. Kalau nggak lulus gitu ya nabung terus kamu ya. Kemudian ya, ini adalah perbedaan ya secara tabel ya. Saya akan terangkan untuk bagian-bagian yang spesifik ya. Jadi untuk percabangan otot polos ini jarang tampak ya. Untuk bentuk dan susunan rasanya sudah ya sama ya seperti tadi ya. Dan untuk percabangan ya jarang tampak ya. Otot skelet juga jarang tampak. Nah, otot jantung ini sering dan banyak. Ya, jadi kalau nanti kita belajar histologi dari otot jantung, dia akan bercabang-cabang ototnya ya. Nah, berbeda dengan otot skelet sama otot polos, dia sejajar ototnya, tidak bercabang-cabang. Ya, otot skelet dan otot polos. Ya, sementara otot jantung ini bercabang-cabang. Ya. Nah, nanti pada otot jantung itu nanti kalian akan menemukan ya titik atau ini apa namanya pertemuan percabangannya yang kita sebut dengan diskus intercalatusnya. Nah, ya atau intercalated disc kan gitu ya. Nah, itu khusus otot jantung ya. Kemudian permukaan selnya ini ada membran plasma yang tipis ya. Kemudian kalau otot skelet ini sarkolemanya tebal ya. Sarkolema itu lapisan atau lembaran otot ya. Nah, sarkolemanya tipis untuk otot jantung ya. Saudara ini tahu ayam suwir ya. Nah, ayam suwir itu kan ototnya kan bisa disuwir gitu ya. Kan bisa diurai gitu kan ya. Nah, itulah yang apa namanya? Itu otot bergaris ya, otot skelet. Nah, kalau otot polos itu nggak akan bisa disuwir. Ya, nah, ini bedanya ya. Makanya kenapa kok dia bisa disuwir? Karena dia memiliki sarkolema yang tebal ini ya. Nah, otomatis sarkoplasmanya juga tebal kan gitu ya.
Ya, nah kemudian miofibril ya, ini tanpa adanya garis-garis yang menyilang ya, karena dia rata-rata sejajar ya arah garis-garisnya. Nah, kalau miofibril pada otot jantung, dia kan tadi kan bercabang-cabang ya, jadi dia tampak garis melintang ya, dan batas-batas yang jelas ya. Nah, kemudian ini dia diskus intercalatus atau intercalated disc ya. Dia otot jantung saja yang ada ya. Otot polos dan otot skelet dia tidak ada ya, diskus intercalatusnya. Dia hanya spesifik ada pada otot yang bercabang ya, diskus intercalatus, di mana otot yang bercabang banyak itu ada di otot jantung ya. Dan sarkoplasma ya, sedikit-sedikit otot jantungnya banyak ya. Sarkoplasma itu adalah cairan yang membentuk massa cairan yang ada pada ototnya. Nah, ya. Sehingga kenapa kok jantung banyak sarkoplasma? Nah, karena kita ketahui otot jantung itu kan dia kan alat pompa darah yang utama ya. Nah, darah itu kan cairan di situ ya. Kan cairan tubuh. Nah, di situ kenapa harus banyak sarkoplasma? Karena untuk membantu ya pada saat pemompaan darah itu ya, sehingga tidak terjadi hypovolemic shock ya, atau kegagalan pompa karena kekurangan volume cairan ya, volume plasma ya, kan gitu. Inervasi ini adalah persarafan ya, jadi saraf ada atau tidaknya ya. Kalau otot polos ini jarang ya. Nah, kalau otot skelet ini banyak, karena otot skelet ini kan dinempel tulang dan itu kan dekat dengan permukaan tubuh kita. Nah, dan itu kan rawan sensasi dengan perabaan ya, taktil, sentuhan. Nah, sehingga banyak sekali ya saraf atau inervasi pada otot skelet ya. Kalau otot jantung jarang ya. Kemudian vaskularisasi untuk otot polos sedikit, ya otot skelet sedang, nah, otot jantung banyak ya, karena dia kan alat pompa pacu darah yang utama kan gitu ya. Vaskularisasi ini vaskuler ya, berarti kan yang memberikan asupan atau pasokan pembuluh darah kan gitu ya. Nah, kemudian sistem gerakan otot polos ini tanpa pengaruh ya atau dengan sendirinya berarti dia kan involunter atau tidak sadar kan gitu ya. Nah, kalau otot skelet ini sadar ya, volunter, dia dikendalikan. Nah, otot jantung ini juga involunter ya, tidak sadar. Siapa yang bisa mengendalikan gerakan otot polos sama otot jantung? Ada yang bisa menghentikan kerja otot jantung, menyuruh berhenti jantung, berhenti gitu ya, atau otot polos, ayo otot polos tolong jangan kerucuk-kerucuk, kan nggak bisa ya, dia kan tidak sadar ya, tidak dapat kita kendalikan ya. Berbeda dengan otot otot skelet, otot bergaris ya, kita bisa mengendalikan dia, menyuruh untuk mukul, dorong ya, dan sebagainya itu bisa ya. Ya, ya, ke kamar mandi monggo ya. Kameranya nggak usah dibawa ya, taruh di atas meja saja ya. Oke, kemudian ya, sampai di sini ada yang tanyakan ya, mekanisme gerak otot polos jantung ya, itu involunter ya, otot skelet atau otot bergaris ini sadar ya, bisa dikendalikan. Barangkali kalian dengar suara totok-totok kan ya, mohon maklum ya, soalnya di atas sedang ada tukang palu ini. Ya, ada pertanyaan? Lanjut. Ya, saya lanjut. Ya, otot skelet ini merupakan otot ya yang dalam anatomi ya, dia adalah otot-otot kerangka tubuh. Nah, ya, kerangka dia kan skelet ya. Jadi dia yang akan menempel pada tulang-tulangnya. Ototnya ditemukan pada tulang-tulang. Nah, merupakan 40% nih bagian dari tubuh secara menyeluruh. 60%-nya itu adalah organ jeroan ya, yaitu terbagi ya atas otot-otot polos ya. Nah, otot skelet ini hanya 40% yang nempel pada tulang ya. 40% dari tubuhnya dan dia terletak pada tulangnya, nempel pada tulang. Nah, otot skelet ini terdiri dari otot yang bersifat sebagai penahan ya dan otot penggerak. Ya, masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda ya. Nah, nanti kita ada perbedaannya ya. Nah, istilah untuk otot tunggal ini musculus, kalau otot yang jamak atau ganda berkelompok ini musculi. Ya, nah ini otot gerak dan otot penahan ya, ciri-cirinya ya. Kemungkinan ekskursi, ya, ekskursi itu adalah tinggi rendahnya tingkat kontraksi ya. Kalau otot gerak itu sangat besar ya, otot penahan kecil ya. Ya, ini rasanya bisa kalian baca sendiri ya perbedaannya ya. Nah, saya terangkan yang istilah-istilah yang khususnya.
Sirip otot itu arah serabut ya, kalau venter itu ini. Jadi kan ada otot, dia itu yang memiliki arah serat yang berbeda kan gitu ya. Nah, arah serat berbeda itu ada yang ke depan, ada yang belakang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan venter. Ya, kalau sirip otot itu adalah seratnya sendiri ya. Nah, kemudian lintasan terhadap jumlah persendian tubuh ini sudah jelas ya. Tahanan oke jelas, sarkoplasma juga sudah jelas. Nah, sifat kontraksi tetanis. Nah, tetanis ini mudah kram. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan sering mengalami kram ya, itu adalah peristiwa tetani pada otot ya. Bukan tetanus ya, kalau tetanus itu adalah infeksinya. Tapi kalau tetani itu kram. Ya, jadi kenapa? Jadi kondisi di saat otot mengalami titik tertinggi dari kontraksi, itu namanya tetani. Nah, ya sifat kontraksinya. Nah, tapi kalau tonis itu pergerakan lambat ya, tonus ya. Jadi pergerakan lambat. Jadi kontraksi yang lambat ya. Nah, kalau tetanis itu kontraksi cepat dan sering ya. Jadi kalau misalkan ya apa namanya? Perbedaannya gini ya. Kalau kita berlari, nah itu kan cepat dan sering kan gitu ya. Nah, kalau tonis ini kita jalan ya perlahan. Ya. Nah, itu perbedaannya ya. Contoh perbedaannya ya. Jadi otot gerak saat kita berlari itu yang banyak itu ya otot-otot yang nanti akan bersifat tetani ya karena pergerakannya cepat dan sering ya, frekuen sekali. Nah, kalau otot penahan dia itu pergerakannya itu lambat ya, teratur ya. Nah, jadi kondisi saat jalan ya. Itu otot penahan yang bekerja ya. Oke ya. Nah, ini dia kurang lebih sekitar 700-an ya. Nah, otot ya, ini nanti kita akan pelajari ya nama-namanya ya. Nah, nama otot ini nanti berdasarkan ya daerah ya, arah serat, bentuk ototnya dan sebagainya ya. Nah, tentunya nanti ada namanya deh untuk otot ini juga berbeda ya. Ya, ini adalah musculus pectoralis ya, dada. Nah, karena dia terletak pada sisi luar dan dia mengarah ke atas ya. Nah, ini adalah pectoralis ascendens ya. Nah, nanti itu contohnya ya. Nah, kemudian ini adalah musculus sternothyroid ya, ini musculus sternohyoid ya. Nah, ya, ini sternohyoid, sternothyroid ya, yang ini adalah musculus brachiocephalicus ya. Nah, dan sebagainya ya, termasuk yang di daerah abdominal ya. Nah, ini ada musculus obliquus abdominis dan sebagainya ya. Nanti kita pelajari di anatomi 2 ya. Kita hanya penamaan istilah Latin dulu untuk anatomi 1 ini. Ya, oke ya. Nah, sekarang ya ada perimisium. Nah, ya. Perimisium berarti dia adalah selaput yang membungkus otot kan gitu ya, peri. Dan sarkolema ya, ini adalah lembaran otot ya. Kemudian serabut otot ini adalah ya, serabut otot itu yang tadi yang bisa disuir itu tadi ya. Nah, itu adalah sabut-sabut otot ya atau fasikel-fasikel otot ya. Nah, jadi ketika kita mengiris otot ya, struktur melintang seperti ini, ya maka akan terdiri dari totol-totol itu ya. Nah, ini ada serabut-serabut gini kan ya. Nah, ya ada serabut yang bulat-bulat gini ya. Nah, itu adalah ini adalah sabut-sabut otot nih ya. Istilahnya bisa fasikel ya, bisa myofibril dan sebagainya ya. Nah, ya. Kemudian kalau ini pembungkusnya ini ya, atau selaput luar dari otot ini disebut dengan perimisium. Nah, tentunya ada epimisium. Nah, epimisium itu yang membungkus satu fasikel otot ini ya. Nah, ya. Nah, ini adalah epimisium. Ya. Nah, endomisium itu adalah yang di dalam ya, endo. Nah, ya. Yang dia yang akan mengikat antar serabut otot itu yang disebut dengan endomisium ya. Jadi lapisan otot itu ya juga ada endomisium, ada epimisium ya, dan ada perimisium ya. Nah, ya. Jadi itu. Nah, dan yang terakhir struktur dari otot itu akan kalian temukan tendon. Nah, tendon ini ya yang kalau kalian ini mungkin pernah memakan ini ya, tahu campur atau apa itu ya. Nah, itu kan ada struktur yang keras dan lunak ya. Itu tulang rawan nih. Ya, kan mirip gitu ya. Nah, tapi itu bukan tulang, dia adalah tendon ya, bagian dari otot. Nah, tendon ini yang nanti akan menerus ke sistem gerak ya atau titik insersio.
Nah, itu yang akan membentuk gerakan, ya. Jadi itu namanya tendon, ya. Kelanjutan dari otot yang menempel pada daerah insersio atau daerah tulang. Jadi yang menggerakkan tulang itu nanti adalah tendon. Nah, yang memicu gerakan itu siapa? Otot. Nah, oleh karena itu siapa alat gerak aktif? Itu sebenarnya adalah otot. Ya, tulang itu hanya alat gerak pasif kan gitu ya. Yang memerintahkan tulang untuk bergerak itu adalah otot dan tendon kan gitu ya. Nah, ya, jadi ini adalah struktur tendon ya. Dia adalah kelanjutan dari otot yang akan memberikan ya perintah gerakan kepada tulang kan gitu ya. Siapa lagi yang memberikan perintah gerakan? Ya, tentunya adalah saraf, ya saraf pusat ya, yang memberikan perintah gerakan terhadap otot kan gitu ya. Jadi itu ya prinsipnya. Ya, jadi yang memberikan perintah itu tetap sistem saraf pusat ya, dalam hal ini otak ya. Kemudian siapa yang bergerak aktif? Otot sama tendon. Ya, yang mengikuti gerakannya atau gerak pasif tulang kan gitu ya. Ada kalian yang memerintahkan tulang untuk gerak ke atas tapi dia nggak mau gerak gitu, atau dia apa namanya gerakannya 5 menit kemudian ya inkoordinasi gitu, memerintahkan untuk jalan tapi nggak bisa jalan ya. Ada yang memiliki lemot seperti itu ya, inkoordinasi misal, atau pernah mungkin mengalami itu ya. Jadi kondisi di mana tubuh ini tidak sinkron dengan perintahnya ya. Jadi otak kita menyuruh untuk apa namanya untuk tubuh berlari ya. Nah, tapi ternyata tubuh ini meresponnya lain ya. Ada yang seperti itu. Atau pernah mengalami ya. Atau ada yang ini. Ya masalahnya ini salah satu kelainan apa namanya kebutuhan khusus ya, disleksia ya atau deselected ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu kalau misalkan ada mahasiswa yang seperti itu memang tidak dapat terdiagnosa, tidak tampak dia itu diseleksia atau tidak ya. Nah, tahunya itu dia sendiri ya. Mau menjawab ujian ya, jawabannya itu A, ternyata dia nyoretnya yang E gitu kan ada ya. Ya, mahasiswa itu yang niatnya itu betul tapi terus disalah-salahkan jawabannya gitu kan ada ya. Apa motifnya ya gitu nggak tahu. Apa mau ngulang atau mau biar apa low profile saya juga kurang tahu. Ya, jadi ada yang mungkin seperti itu ya, itu bisa diatasi ya, masih bisa dilatih ya secara kesadaran. Ya, jadi ini ya penjelasan beberapa istilah ya otot skelet ya. Ada sarkolema ya, ini yang apa namanya sabut otot ya miofibril ya. Terdapat matriks sarkoplasma ya. Plasma ini kan cairan ya, sarko ini apa namanya lembaran otot ya yang dilapisi oleh membran tipis. Nah, membran tipisnya itu disebut dengan sarkolema. Dia yang akan melapisi sarkoplasma. Ya, kemudian ada istilah lain ya dari otot ya yaitu endomysium. Ya, tadi endomysium adalah jaringan ikat yang berada ya di luar sarkolema ya atau di dalam dari otot ya atau vasikel otot. Karena dia yang akan menghubungkan atau menempelkan ya setiap sabut-sabut otot ya. Jadi dia di luar sarkolema ya atau di dalam vasikel otot ya. Ya, kemudian, sebentar, ini kok kelewat. Nah, kemudian ada vasikulus atau vasikel. Ini satu bandel sabut otot. Nah, vasikel atau vasikulus ini terdiri dari sabut-sabut otot. Ya. Nah, vasikel ini nanti akan diikat oleh perimysium ya atau jaringan ikatnya membungkus banyak vasikel ya. Ya, jadi dan terakhir ada epimysium ya. Jadi kalau saya gambarkan skemanya itu gini deh ya. Ya, contoh ya. Nah, ini kan ada ya ada sabut-sabut otot ya, kecil sabut-sabut otot gini ya. Ya, jadi ini sabut-sabut otot nih. Ya. Nah, dia bisa menempel antara satu dengan yang lain itu harus diikat oleh yang namanya endomysium ya. Jadi ada jaringan ikat di antaranya sini ya. Nah, yang di antara sini yang mengikatkan antar apa antar sabut-sabut otot itu adalah
endomysium ya. Ini sabut otot ya, atau sarkolema ya, sarkoplasma ya. Sarkoplasma itu tentunya cairannya, kalau sarkolema lembarannya. Nah, tentunya dia untuk bisa berikatan dengan semua sabut otot ya yang lain itu harus diikat oleh endomysium kan gitu ya. Nah, kemudian nanti dia selanjutnya akan semuanya ya di tepiannya akan diikat oleh yang namanya perimysium ya. Jadi ini ada perimysium yang mengikat. Ya. Nah, kemudian di lain sisi ada yang lain ya, ada fasikel yang lain nih. Nah, ya kan gitu. Ya, ada sabut-sabut otot yang lain yang dia di mana diikat oleh sama ya, oleh endomysium juga ya. Nah, ya diikat oleh endomysium juga di sini ya. Nah, kemudian juga akan dilapisi oleh perimysium juga. Nah, kan gitu ya. Nah, dan perimysium juga. Ya, sama nanti di sini juga ada fasikel juga ya kan gitu. Nah, terakhir, semua struktur ini nanti akan diikat oleh yang namanya perimysium. Ya, akan diikat oleh yang namanya perimysium. Nah, ya, jadi perimysium itu yang mengikat seluruh fasikel otot. Ya, nah, ya. Nah, itu adalah gambaran dari skema bagaimana otot itu bisa diikat ya, biar tidak terurai kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan otot ini ya, kalau kalian misalkan makan daging ya, daging itu kan otot ya. Ya, lain dengan jeroan. Jeroan itu bukan daging ya, jeroan ya jeroan ya, viscera ya, babat dan sebagainya itu jeroan ya, bukan daging. Kalau daging ya otot bergaris kan gitu ya. Jadi kita harus sudah jangan sampai salah persepsi. Nah, kalau kalian makan daging yang kering ya, digoreng kering terus disuir, nah dia bisa disuir seperti halnya ayam tadi itu kan karena dia memiliki fasikel-fasikel ini ya. Nah, jadi dia bisa disuir nih posisinya ya. Nah, tapi syaratnya dia harus digoreng kering kan gitu ya, untuk menghilangkan sarkoplasma biar mudah disuir ya, biar mudah dipisahkan dengan fasikel-fasikel yang lain ya. Nah, itu untuk apa namanya kondisi di mana otot itu bisa terurainya. Nah, tapi semakin dia bisa diikat, nah maka itu akan membuat otot ya, hubungan antar otot itu kuat, tidak mudah terurai. Ya, nah, oleh karena tukang urutnya itu juga mengurut otot itu ya sesuai dengan arah seratnya. Nggak mungkin dia memijat itu arah otot seratnya, contohnya ya seperti ini ya, otot seratnya misalkan lurus ya dari atas ke bawah ini, terus dia mijatnya ya ngurutnya nyerong apa namanya melintang ini nggak bisa ya. Nah, mesti dia pijatnya adalah searah ya, nah, searah gini mijatnya. Ya, nah, kalau misalkan dia nggak tahu, nah itu lain cerita ya. Mungkin ahli urut yang masih belajar atau dia apa namanya gadungan mungkin ya. Ya jadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya sebelum semakin tersesat. Ya deskripsi otot. Ya otot ini ya kita berikan nama nanti itu berdasarkan actionnya ya. Nah, ada yang berdasarkan bentuk ya posisi dan arah. Ya contoh musculus flexor carpi radialis. Muskulus ini otot, flexor ini fungsinya atau actionnya, flexor. Flexor itu kan berarti memperkecil sudut. Ya, lawan dari flexor ada yang tahu? Ayo coba sebut siapa? Nama NIM. Apa lawan dari kata flexor? Ada yang tahu? Ayo ini bernilai ini. Kalau kamu tiba-tiba ujianmu dapat 50 itu lumayan ya. Saya tambah jadi 100. Izin menjawab, Dok. Ya udah. Ayo, yang ujiannya dapat 0 itu lumayan. Saya tambah dapat 100. Izin menjawab, Dok. Begini langsung jawab. Nama saya Indaka, NIM 5049. Ini aja, NIM 3, NIM digit belakang. 3. 049, Dok. Ya, ya saya catatnya. Lawan katanya ekstensor. Nah, maksud dari flexor tadi apa pengertiannya? Otot bengkok, Dok. Bukan, apa pengertian flexor itu apa tadi pengertiannya?
Pengertiannya Artinya flexor. Berarti dia fungsinya ngapain flexor? memperkecil Nah, memperkecil apa? sendi, pergerakan sendi. Gerakan sendi ya. Contohnya siku gitu ya. Siku. Tahu siku ya? Siku itu kan antara lengan itu loh ya, lengan atas dan lengan bawah itu loh ya. Antara daerah regiobrasi sama regio antebrasi. Nah, itu kalau gerakannya flexor ya, itu kan melipat. Nah, kan gitu ya. Kalau ekstensor dia yang lurus, nah kan gitu ya. Ya, jadi gerakannya kan gini. Kalau otot siku ya, misalkan ini siku ya. Nah, ya, ini lengan gitu ya. Ini tubuh ya. Nah, ini gerakan flexor itu adalah gini. Sorry. Kok elek banget. Ya. Nah, gerakan flexor itu kan yang gini ya. Nah, ini gerakan flexor nih. Nah, ya. Siku yang gini. Tapi kalau dia apa namanya? Sudutnya diperbesar. Nah, gini ya. Jadi dia sikunya ini diginikan. Nah, ya. Jadi dia lurus. Nah, ya, sikunya lurus ya. Nah, itu adalah gerak ekstensor. Kan gitu ya. Ya, jadi yang flexor itu yang memperkecil sudut, yang gini nih ya. Nah, kalau ekstensor ini yang memperbesar sudut. Ya, sama seperti halnya dengan dengkul. Ya, dengkul kaki kan gitu ya. Kaki kan kalau misalkan dilipat, diangkat ke atas gitu ya. Nah, itu adalah flexor. Tapi kalau diselonjorkan, nah itu adalah ekstensor. Ya. Oke ya, bisa dimengerti ya semuanya. Oke ya, sudah saya catat. Ya, karpi itu merujuk pada karpal, ya tulang karpal, ya posisi, ya posisi apa namanya posisinya di os karpal, ya radialis itu berarti os radius, ya jadi ini ototnya pengertiannya musculus flexor carpi radialis adalah otot yang bertugas sebagai flexor ya antara os karpal hingga os radius, ya itu pengertiannya. Ototnya itu nanti ada di bagian belakang ya lengan hasta kalian, ya Oscar Pirat di bagian depan lengan hasta kalian ya Oscar Piradialis ya. Kemudian otot yang berdasarkan bentuk, ada bentuk segitiga ini triangular ya, yang memanjang ini longus, yang melingkar ini sphincter atau orbicularis ya. Nah, atau yang lurus itu rectus, kalau yang serong itu obliquus ya. Nah, ya, ada yang istilahnya menyesuaikan dengan bentuknya nama otot ya. Kemudian perlekatan ini umumnya pada tulang ya, kadang-kadang pada tulang rawan ya, ligamentum fascia atau kulit. Ya, kadang-kadang dia nempel pada tulang rawan nih. Ada otot yang gitu ya. Ya, contohnya adalah musculus anconeus ya. Kemudian ada yang nempel di ligamentum nuchae ya. Nah, itu ada musculus apa namanya spinalis ya, et semispinalis capitis ya. Kemudian ada tulang yang nempel otot yang nempel pada fascia atau kulit. Nah, otot yang nempel pada kulit. Nah, itu mesti cirinya adalah musculus cutaneus kan gitu ya. Kalau otot kulit yang pada wajah itu namanya musculus cutaneus fasciae. Fasciae kan wajah ya. Sebentar ya, ada telepon. Ya, selamat pagi Dr. Grace. Pripun? Nggih.
Ya, jadi untuk apa namanya? Tulang yang nempel pada kulit, kok tulang lagi. Otot yang nempel pada kulit itu nanti penamaannya ya sesuai dengan namanya. Kulit itu kan istilah latinnya kan kutan ya, cutaneus. Ya. Jadi nanti otot yang nempel pada kulit itu adalah musculus cutaneus. Kalau wajah itu kan fasciae. Ya facial, nah gitu ya, fasciae. Nah, itu kan wajah. Nah, makanya tulang otot yang nempel pada kulit wajah itu adalah musculus cutaneus fasciae kan gitu ya. Nah, ada yang tahu sekarang ya. Ya, saya giveaway lagi nih. Giveaway nilai itu yang saat kuliah gini nih. Jadi yang saya nilai itu adalah prosesnya, bukan hasil akhir ya. Kita kalau nilai hasil akhir itu kan nanti apa bedanya dengan kita saat SMA ya. Hasil akhir aja kadang-kadang bisa berbeda dengan faktanya ya. Kadang mahasiswa yang nyuntui sama yang nyuntuh itu nilainya lebih bagus yang nyuntuh dibanding yang nyuntui. Itu kan kasihan ya. Nah, oleh karena itu saya nilai adalah prosesnya ya. Pertanyaan saya sekarang, otot kulit yang nempel pada leher apa namanya? Nah, ya, kita masih belum ke topografi anatomi 2 ya, tapi coba saya akan pengantar ya nyenggol sedikit tentang struktur anatomi otot pada bagian tersebut. Ada yang tahu? Silakan sebutkan 3 NIM terakhir. Ya, Misi, Dok. jawab. Ya, siapa? Elizabeth. Namanya musculus cutaneus coli. Coli. Ya. Ya. Jadi kenapa kok dia coli ya? Coli itu istilah dasar anatominya adalah kolum. Nah, kolum itu adalah leher kan gitu ya. Nah, leher itu adalah kolum. Kenapa kok tidak pakai cervix? Karena cervix juga leher. Nah, berbeda kalau cervix itu bukan leher yang dimaksud. Cervix itu merujuk pada penyempitan, leher yang menyempit. Nah, ya, tapi masalahnya leher kita kan bukan leher yang menyempit, ya leher kan ya leher ya, sehingga istilahnya adalah kolum. Nah, kalau istilah kulit untuk di leher itu adalah musculus cutaneus coli. Ya, kamu tadi NIM-nya berapa? 36 terakhir. 010. 010 ya. Ya. Oke. Ada satu lagi dong. Yang kulit yang nempel pada ini, daerah kaki depan apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Dok. Apa? Daerah kaki depan atau tangan ya? Musculus gastrocnemius. Musculus gastrocnemius itu adalah tulang betis. Otot betis. Tahu betis ya? Iya, tahu, Dok. Nah, betis itu yang kalau kalian tekuk kaki kalian terus kamu gindur-gindurkan bagian belakangnya itu ya betis ya. Oh iya. Itu adalah musculus gastrocnemius ya. Nah, kenapa kok dia bisa gindur-gindur itu lucu itu kenyal gitu ya? Nah, karena dia terdiri dari 2 bagian kabutnya. Ada kabut apa namanya? Medial ya sama kabut lateral ya. Nah, bukan musculus gastrocnemius karena dia tidak ada cutaneusnya. Nah, yang jadi masalah kan pertanyaan saya ya masih kurang tepat ya, adalah otot kulit yang dia melapisi kaki depan ya. Kaki depan atau tangan ya. Nah, kalau kaki depan ini bedanya ya, kalau kalian menyebutkan hewan, sapi gitu ya, jangan sebut tangan ya, tapi kaki depan. Ya, kalau kera atau golongan-golongan primata ya yang dia berdiri tegak, bisa berdiri ya, itu baru tangan ya, bukan kaki depan ya. Ular nggak ada kaki depan, kaki belakang ya. Ikan pun juga sama, adanya sirip ya. Oke, kembali ke pertanyaan. Siapa yang tahu? Ya, Dok. Ya, apa? Zal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana dengan NIM 040. Jawabannya mungkin musculus frontalis. Musculus frontalis. Ya, frontal. Tahu frontal ya? Frontal itu bukan nyinyiranmu frontal, bukan ya. Frontal itu dahi. Ya. Nah, dahi atau istilah orang Jawa itu batuk ya. Jadi dahi itu frontal ya. Nah, dan di situ ada otot namanya musculus frontalis sehingga yang membuat kita bisa mengkerutkan dahi, mengernyitkan dahi. Nah, itu adalah karena musculus frontalis. Oke, kurang tepat. Nah, karena musculus frontalis ya itu nanti di luarnya tepat itu ada musculus cutaneus fasciae yang menggerakkan wajah. Nah, masalahnya itu.
Ya, jadi masih belum tepat. Apa yang ada pada kaki depan? Nah, nggak ada yang tahu. Kalau semakin nggak ada yang tahu, ini nilainya saya tingkatkan. Ya. Saya dokter. Heeh. Nah, nama saya Muhammad Riasta Farhan, NIM 031. Namanya musculus femuralis. Kalau femuralis, femur. Tahu? Saudara femur tahu? Femur itu paha. Nah, ya, sementara dia adalah kaki belakang kan ya, bukan kaki depan kan ya. Ya. Oke, ada yang lain. Kalau misalkan kalian menyebutkan istilahnya nggak ada cutaneus itu pasti salah deh. Karena istilah kita di anatomi ujian ya, itu kalian salah huruf aja kita salahkan ya, nanti sama asdos nanti mesti akan disalahkan ya. Sama asisten kita mesti langsung disalahkan ya. Nggak boleh distipo nanti ujiannya. Oh, masalah kan nggak ada ujian tulis ya. Kita ujiannya kan online semua. Ya kalau ujian tulis nanti nggak boleh distipo ya, nggak boleh tipe ya. Huruf pun nggak boleh kurang ya, harus sesuai dengan rujukan yang kita gunakan ya. Jadi istilah anatomi ini istilah mati nih, sakleknya nggak bisa disenggol ya. Kalian ngeles gitu aja kayak bajai gitu repot, mesti akan disalahkan ya. Asdos pokoknya selalu bener pokoknya. Kalau asdos salah ya kembali ke pasal 1 kan gitu ya. Oke, ada lagi. Ayo. Izin menjawab, Dok. Oke, kalau ada yang tahu ya di kuis pertama ya, kapan nanti ya, bukan minggu depan ya, kuis selanjutnya akan saya bebaskan ya. Rewardnya itu deh. Yang salah ya nggak saya penjara, nggak saya salahkan, nggak. Ya, oke, silakan siapa tadi? Izin menjawab, Dok. Jawab, Dok. Ayo. Yes. Izin menjawab, Dok. Ya. Ayo ya, silakan. 3 NIM belakang. Saya Elis dengan NIM 5039. Ya. Musculus interosesus. Nah, musculus interosseus, inter itu berarti antara. Osseus berarti 2 tulang, tulang jamak. Ya. Musculus interosseus itu ada di lengan depan, ya, dan lengan apa namanya ada di lengan, ya memang. Ya, tapi dia bukan otot kulit masalahnya ya. Interosseus dia itu mengisi spatium interosseus, ya. Ya. Ya itulah tadi kan sudah saya kasih clue. Kalau nggak ada cutaneusnya berarti salah kan gitu ya. Tapi jangan gini, musculus cutaneus interosseus, ya jangan, itu salah jelas ya. Kamu mau membuat atlas sendiri. Ya, kurang tepat. Musculus interosseus itu ada di lengan depan memang ya, karena tapi dia letaknya di spatium interosseus ya. Jadi lengan kita itu kan, ya itu kan lengan kita ini kan ada gini kan, nah, ada radius, ada ulna gini kan ya. Nah, ada 2 tulang kan yang nempel gitu ya. Kemudian ini kan siku ya. Ya ada siku kan ini. Nah di sini kan ada jarak atau celah antar tulang ya. Nah inilah spatium interosseus yang diisi oleh musculus interosseus ya. Ini sekut nih ya, sekut kita yang lincip itu ya. Nah ya, jadi begitu. Interosseus kurang tepat. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Dok. Masih Indaka sama Elizabeth tadi yang bisa menjawab soal giveaway ya. Ya. Saya Fauzan. Ya, jawab dulu nanti. Oh iya, jawab dulu. Sama nama. jawabannya musculus cutaneus ulnaris. Oh, ini tambah mengada-ada ini. Salah, nggak ada musculus cutaneus ulnaris itu. Ya, musculus cutaneus ulnaris, ya musculus ulnaris saja nggak ada. Yang di ulna itu ada musculus extensor carpi ulnaris, ya musculus flexor carpi ulnaris, ya musculus extensor digitorum 1 carpi ulnaris gitu ya, nggak ada musculus cutaneus ulnaris ya. Nggak apa-apa, saya hargai usaha pengawuranmu, saya apresiasi. Ayo, monggo silakan. Ya, Dok. Giveaway-nya besar ini, atau giveaway-nya saya buatkan skripsi bila perlu. Joki skripsi ya, kapan lagi? Ayo silakan. Saya, Dok. Ya. Musculus flexor digitorum superficialis. Belum, kurang tepat ya. Flexor digitorum superficialis ya. Itu kurang tepat. Flexor itu fungsinya flexor ya, memperkecil sudut. Digitorum itu digiti, jari-jari ya, jari jemari.
Superficial itu permukaan. Ya. Nah, dia itu ada di jari-jari, bukan di lengan depan, ya. Bukan di kulit lengan depan. Ayo, ada lagi? Saya beri kesempatan, ya. Izin menjawab, Dok. Kamu googling aja coba, nggak apa-apa. Kalau ada. Izin menjawab, Dok. Nah, Jawabannya musculus extensor carpi radialis. masih salah. Extensor itu memperbesar sudutnya, carpi ya di os carpal, radialis itu ya di os radius. Nah, contohnya inilah. Bukan ya, yang ada di otot kulit. Izin menjawab, dokter. Jawabannya musculus subscapularis. Kalau musculus subscapularis itu ini kayak nama PKKMB. Musculus subscapularis itu ada di bagian tengah skapula. Sub itu tengah. Scapula itu adalah tahu skapula ya? Belikat, tahu belikat ya? Tulang yang ada di bagian punggung kita itu loh, yang strukturnya kayak gini. Yang strukturnya kayak apa namanya? Kayak entong ya. Kok elek banget, kok jelek banget. Nah, tulangnya kayak gini. Ya, pipih tulangnya, itu skapula. Ya. Ya, yang ada di punggung kita belikat, ya. Nah, kesimpulannya berarti dia bukan termasuk di kulit ya, yang menutupi kulit lengan depan. Ayo, apa? Permisi, Dok, izin menjawab. Ya, wis, urutkan semuanya. Yuk. Sampai ketemu jawabannya. Musculus cutaneus dorsalis medialis. Bukan, kurang tepat ya. Cutaneus dorsalis medialis. Enggak ada itu. Ya apa modelnya ototnya. Kamu dapat referensi dari mana musculus cutaneus dorsalis? Ini apa saya lihatnya dari Google itu ada N cutaneus dorsalis medialis gitu, Dok. Oh, bukan. Ada lagi yang lain? Capek? Menyerah? Kalau ini bukan giveaway, give up namanya ya, menyerah. Sudah ya, saya jawab ya. Dan tolong dicatat ya, ini mesti akan sering nih keluar di ujian nih. Karena struktur otot pada kulit ini memang banyak ya. Kalau di wajah itu kan fasciae, musculus cutaneus fasciae. Ya, nah musculus cutaneus fasciae ya itu sebenarnya terdiri dari dua lagi tulang kulit, otot kulit, ya yaitu cutaneus musculus cutaneus nasi ya nasal hidung ya, sama musculus cutaneus orbicularis orisnya, dia yang memutari mulut ya. Nah, sehingga kita kan dianjurkan senam wajah ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk merefleksi otot-otot pada kulit wajah kan gitu ya, untuk menghindari aging ya. Menghambat penuaan kan gitu ya. Jadi kalian harus ekspresif ya. Ekspresimu jangan datar aja ya. Ya jadi harus ekspresif ya, sering senam wajah ya. Kemudian ada musculus cutaneus colli yang pada leher tadi ya. Kemudian juga ada otot kulit yang terdapat atau yang melapisi daerah dada hingga perut. Ya, itu namanya musculus cutaneus trunci. Ya, TRUNCHI. Ya. Nah, tulisannya harus betul. Kalau colli tadi COLLI. Ya. Nah, kemudian otot kulit yang melapisi kaki depan. Wah ini ya, kalian tunggukan ya, kalian tulis ya. Musculus cutaneus omobrachialis. Ya, tulisannya OMOBRACHIALIS. Nah, ya. Nah, itu adalah otot kulit yang akan melapisi kaki depan. Ya. Musculus cutaneus omobrachialis. Ya, di Google belum ada ya. Kalau belum ada tambahin aja ya. Biar bisa diakses ya. Atau kalau kalian mau menjadi penemu, sebut aja musculus cutaneus omobrachialis, kasihkan namamu gitu loh ya. Ini kan kesalahan kita kan, memang kita telat lahir dibanding yang buat atlas.
Saya juga dulu kuliah anatomi waktu jadi mahasiswa juga sama ya, mimisen saya dulu itu ya. Nasib kita sebenarnya nggak jauh beda. Hanya kita perlu belajar aja ya. Kemudian ada istilah insersio dan origo ya. Kalau insersio ini menuju tempat tulang yang bisa bergerak ya, atau menjauhi bidang median. Median itu tengah-tengah tubuh atau poros tubuh. Ya, jadi semakin dia menuju ke daerah tepi atau punktum mobil ya, punktum mobile ya, titik pergerakan ya, berarti seperti pada jari, pada kaki. Nah, itu adalah insersio. Kalau origo ini mendekati median tubuh. Nah, artinya dia mendekati poros tubuh. Ya, mendekati punggung. Nah, itu adalah origo ya, punctum fixum ya. Kalau insersio punctum mobile ya, titik gerak. Ya, kalau origo punctum fixum ya, titik berhenti ya, fix atau titik tidak bergerak. Origo. Tendon ini merupakan pita jaringan fibros putih padat untuk melekatkan otot pada tulang ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tendon ini memang dia yang akan melanjutkan fungsi otot untuk menggerakkan tulang-tulang kan gitu ya. Nah, dia bukan tulang rawan ya. Kalau kalian pernah makan tahu campur itu ya, dia adalah jaringan fibros. Ya. Nah, kemudian aponeurosa ini adalah lapisan tipisnya atau lembaran fibrosa lebar yang memiliki fungsi sama dengan tendon ya. Aponeurosa ini selaput tipis lembaran fibros ya yang dia akan menutup ototnya. Ya, ini aponeurosa. Kalian pernah ikut atau ini melihat proses pengulitan hewan-hewan kurban gitu ya? Nguliti. Pernah ikut nguliti hewan kurban? Nah, kalau misalkan ada yang pernah kan, kalian mesti akan lihat ya, ada selaput tipis pada otot itu ya, pada dagingnya itu ya. Nah, itu namanya aponeurosa. Ya. Nah, itulah kenapa yang membantu otot itu bisa menggerakkan tulang juga ya, fungsinya sama seperti tendon, aponeurosa. Ya. Nah, itu selaput tipisnya. Baru ketika aponeurosa kalian sobek kan akan terlihat ya warnanya coklat atau merah gitu ya, otot ya atau daging ya. Ya, kemudian 4 berdasarkan action ya, ada yang ekstensor, ada yang flexor, tadi sudah ya. Dan struktur ya, ada yang arah seratnya misalkan ada triceps ya, ada yang digastricus ya. Ya, ada yang tadi rectus ya, ada yang obliquus. Rectus itu yang lurus, obliquus itu yang nyerong atau apa namanya miring ya. Nah, sekarang coba saya ke, nah ini arah serat ototnya. Jadi arah serat otot ini ada beragam deh. Ada yang sabutnya ini lurus ya, paralel seperti ini ya. Nah, ya. Ada yang fusiform. Fusiform itu di kedua ujungnya bersatu atau fusi. Ya, fusi bergabung atau bersatu, formis form bentuk ya. Jadi di kedua ujungnya bersatu. Ya, ada yang strukturnya helix seperti DNA seperti ini ya. Nah, ini adalah unipenatus. Ya, jadi yang helix seperti DNA ini ya, ini adalah arah serat tipe unipenatus. Ada yang bipenatus. Kalau bipenatus ini 2 arah serat. Ya. Nah, ada otot yang 2 serat gini. Ada yang banyak arah seratnya, ya. Nah, ini kan arah seratnya kan banyak ya. Ada yang apa namanya? Ini ya. Nah, ada yang ke sini ya. Ada yang ke sini lagi ya. Ada yang nyerong gini lagi ya. Ini adalah multipenatus ya. Ini tipe ya, gantiin multipenatus ya. Ya. Jadi yang arah seratnya banyak ya, itu atau berbanyak arah ya, itu multipenatus. Kalau ada 2 arah serat ya. Nah, ini ya 2 serat ya. Satunya gini ya. Nah, ini adalah bipenatus ya. Kemudian ada yang helix seperti DNA gini ya, ini unipenatus ya. Ada yang fusiform, kedua ujungnya ini bersatu ya. Nah, ya. Kemudian ada yang paralel lurus ya. Nah, oke, selanjutnya apalagi ini? Nah, musculus triceps brasi. Ada yang suka fitness? Harusnya tahu ya otot triceps ya. Nah, ada otot triceps, ada otot bicep kan gitu ya. Nah, inilah modifikasi otot triceps dari manusia ya toh. Nah, sama otot triceps dari
Hewan apa ini? Sapi atau kuda ini ya? Kok nggak tampak ini? Ya, anggap aja hewan berkaki 4 gitu ya. Kalau nggak sapi ya kuda. Ya, karena gambar skematis saya nggak bisa mendeteksi skapulanya ini. Ya, kecuali ini yang membuat gambarnya ini tahu mesti. Ya, jadi ini modifikasinya. Ini tulang skapula ya, os skapula yang pipih tadi ya. Nah, manusia ya belikat. Ya, ini os skapula hewan. Ini os humerus manusia ya. Ini os humerus hewan, kan gitu ya. Nah, musculus triceps itu yang ini ya. Nah, kalau pada manusia. Ya. Nah, kalau pada hewan lebih memanjang ya. Kok lebih memanjang, lebih melebar ya, cenderung melebar ya. Nah, kalau triceps manusia cenderung lebih memanjang ya. Ya, di mana kaki depan digunakan untuk berdiri ya. Kalau misalkan pada hewan, kenapa kok dia melebar ya? Karena akhirnya dia beradaptasi morfologi ya. Otot tricepsnya dia melebar ya, berbeda dengan miliknya manusia. Ya, yang dia digunakan bukan untuk berdiri ataupun bukan untuk berjalan kan gitu ya, tapi untuk ekstremitas depannya, entah itu mengambil, memukul ya, nulis dan sebagainya ya. Artinya kan aktivitasnya kan tidak seintens kaki kan gitu ya. Ya itu perbedaannya ya. Oh ini kuda coy ya. Ya. Kemudian ya besar ototnya ya tentunya berbeda ya, besar ototnya. Kemudian struktur aksesorius. Nah, otot adik-adik ini juga memiliki membrana sinovial ya. Membrana sinovial ini adalah kantung tipisnya, sama dengan membrana sinovial pada persendian tulang. Jadi kalau adik-adik kemarin belajar sindesmologi ya, ilmu sendi ya, itu ada ya namanya aja sendi. Dia kan memungkinkan pergerakannya, licin, ruas-ruas tulangnya. Jadi memungkinkan pergerakan. Karena di situ ada lubrikannya, ada pelumasnya, yaitu cairan sinovial ya, bursa sinovial. Nah, pada otot ini juga ada membrana sinovial yang tujuannya sama, biar otot itu bisa elastis. Nah, inilah kenapa pada siku saudara ini kan ada gerakan antara tulang dengan kulit saudara. Nah, sehingga biar tidak ketika siku ini kalian kalian fleksorkan ya, pergerakannya kalian perkecil sudutnya, maka itu kan nonjol ya. Tulang siku kan akan menekan kulit. Nah, itu agar tidak membuat kulit itu robek. Nah, itulah kenapa ada membrana sinovial di sini yang membuat otot pada kulit itu elastis ya. Nah, sehingga tidak sampai sedikit gerak tulang siku tersobek ya, atau dengkul itu kalian tekuk kakinya ya, itu nggak sobek ya kulit pada dengkul kalian ya. Nah, karena ada membrana sinovial di situ ya yang memungkinkan pergerakan yang elastis ya, sama gerakan sliding pada antara tulang dengan kulit ya. Nah, itu fungsinya dari membrana sinovial ya. Di situ ada bursa sinovialisnya. Ya, kemudian ya membrana sinovial ini ada bursa sinovialis ya, sama vagina sinovialis tendinis ya. Ini pada tendon. Ya, kalau vagina sinovialis ini pada tendon ya. Sehingga nanti ada yang membungkus di tendon namanya mesotendon ya. Meso itu pembungkus juga ya, sama seperti peri ya. Nah ya, oke. Nah ini ya contohnya ya. Jadi ini kan ada tulang nih ya. Jadi ada tulang ya. Nah, ini kan tulang ya. Nah kemudian di sini kan ada kulit. Nah ya ada kulit ya kan. Siku lah anggapnya ya. Nah, ini adalah bursa sinovialnya ini. Ya, nah, kemudian ini ada cairan sinovial, ya toh. Nah, ini tendonnya. Nah, sehingga nanti kan mengisi celah ini kan ya. Nah, sehingga celah ini nanti ketika tulang itu mendorong atau mendesak kulit itu tidak sampai robek ya. Karena ada bursa sinovialis di situ ya, jadi kulit tidak sampai robek ya. Di kulit tidak mengalami traumatik karena terdorong oleh struktur tulang ya, karena ada bursa sinovialis. Ya, fasia ini adalah lapisan yang akan kalian temukan di permukaan otot ya. Jadi
tadi ya pertanyaan saya sebelum kalian nguliti ya saat nguliti itu kan mesti tampak lembaran ya yang nempel langsung pada otot itu kan aponeurosa. Nah fascia ini sebelumnya. Nah fascia ini ada fascia superficialis sama profunda ya. Jadi dia itu selaput yang lengket ya, selaput juga ya dia ya. Jadi otot itu ada banyak lapisannya ya, sebelum akan ketemu otot itu sendiri ya. Ada fascia superficial ya, ada fascia profunda ya, dan juga ada aponeurosa ya. Jadi dia jaringan subkutan ya, terletak di hipodermis ya, berisi banyak atau sedikit lemaknya. Kita kan bisa ya mencubit kulit gitu ya, dia kan bisa melar ya kulit ya. Nah itu karena dia ada jaringan subkutan di situ ya. Nah, ada fascia profunda dan fascia superficial nanti di situ ya. Oke, ini bisa kalian baca ya. Fascianya. Nah, ini dia ya istilah-istilah pada otot ya. Ada ekstensor ya, memperbesar sudut persendian ya, flexor ya, itu pengertiannya ya. Adduktor ya. Adduktor ini pergerakan mendekatkan ya. Jadi mendekatkan. Jadi kalau misalkan kalian tangan ya toh, kalian sikap sempurna saat apa namanya? Siap gerak ya gitu ya, kan sikap sempurnanya. Nah, itu ketika tangan kalian dekatkan ke pinggang, nah itu adalah posisi adduktor. Nah, tapi kalau kalian lencang kanan, nah itu kan kalian naikkan kalian tangannya. Nah, itu adalah gerakan abduktor, ya. Menarik ke sisi lateral atau menjauhi median. Tapi kalau mendekati median, ya, jadi posisi sempurna, sikap sempurna itu adalah contoh gerakan adduktor. Ya, rotator berputar, ya. Nah, kalau pronator ini memutar ke depan dan ke belakang, memutar ke depan, ya, ke dalam. Kalau supinator ini memutar keluar, ya. Contohnya gini, kalian kan bisa memutar kaki, ya. Nah, kaki kalau misalkan kalian posisikan kaki lurus, ya, bertemu antara kedua kaki, ya, itu adalah gerakan pronator, ya. Tapi kalau kalian lebarkan kaki, ya, nah, itu adalah gerakan supinator, ya, pemutar ke belakang atau keluar, ya. Levator itu otot pengangkat. Ya, contoh otot levator itu sama seperti kita kepala kita lihat ke atas itu apa ya? Mendangak itu apa ya? Ya, kita melevasi kepala ya, jadi melihat ke atas ya, itu adalah levator, gerakan otot pengangkat. Kalau depresor itu menarik ke bawah ya, menunduk. Nah, ya. Nah, itu depresor ya. Tensor otot penegang ya, dilatator ini memperlebar ya. Ya, contoh otot-otot dilatator ini ya, otot-otot dilatator ini kalau misalkan ditemukan pada otot polos itu ya pada saluran ini ya, esofagus itu ya, dia kan bisa mengembang, bisa menyempit ya, karena memungkinkan gerakan peristaltik ya. Dan otot konstriktor yang menyempit ya, sphincter. Nah, sphincter ini contohnya ada di anus ya, itu otot sphincter ya, sehingga otot bisa menggerutnya otot sphincter ya. Nah, otot yang ada pada anus itu namanya musculus sphincter anal ya, atau musculus sphincter ani ya. Nah, ya. Oke. Ya, kemudian gerakan otot ada yang sinergis, ada yang antagonis. Ya, sinergis itu bekerja bersama-sama ya, atau serupa. Tapi kalau gerakan antagonis ya, dia melawan ya. Jadi contohnya ya, kalau misalkan kita bergerak ya, otot tricep ya, maka bicep itu akan mengimbangi ya, makanya disebut gerakan antagonis ya. Nah, kalau gerakan sinergis itu ya contohnya lagi ya, otot tricep ya, tapi di situ ada otot tensor fascia antebrasii ya, gerakannya sama-sama ya. Nah, itu adalah contoh otot sinergis ya. Ya, kemudian deskripsi suatu otot ya, nama, bentuk, origo, sifat, struktur, hubungan ya. Ini ya, penamaan otot itu berdasarkan ini ya. Nah, ini adalah homologi beberapa spesies, misalkan ini musculus brachiocephalicus ya. Nah, ya, ini pada kuda ya. Kalau ini pada sapi brachiocephalicus ya. Ini otot brachiocephalicus manusia ya. Ini pada babi ya. Ini canine ya, golongan anjing ya. Nah, ini tentunya nanti kita di topografi akan belajar nih. Ya, ini kan terbagi menjadi 4 buah bagian. Ada sternocephalicus, cleidocervicalis ya, cleidomastoid sama cleidobrachialis ya.
Nah, ini di anatomi topografi saja. Ya, jari ya, interosseus tadi ya. Nah, dia yang akan terletak di antara celah tulang. Ya. Nah, ya. Jadi musculus interosseus ini akan mendiami celah antara tulang ya. Nah, ini contohnya kuda, karena kuda ini tidak berkuku belah ya. Dia jarinya hanya satu ya, tunggal. Kalau sapi berkuku belah, dia jarinya ada dua ya. Ini satu kaki loh ya. Kalau kaki sebelahnya berarti 4 ya. Kalau depan belakang ya berarti 8 kan gitu ya. Nah, ini kalau pada anjing ya ada 5 jemarinya ya. 1 2 3 4 5. Pertanyaan saya, berapa jumlah digiti dari kucing? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang punya kucing, segera diambil kucingnya sekarang, coba dihitung. Ya, depan berapa, belakang berapa? Nggak ada yang tahu. Jadi selama ini kucingnya hanya kamu nikmati kelucuannya saja, nggak kamu amati struktur tubuhnya. Ada yang bisa menjawab? Giveaway. Saya, Dok. Gimana? Mana kucing? Enggak punya kucing, Dok. Oh, mesti tapi pernah melihat. Mesti diawur iki. Betul, Dok, tapi pernah melihat gitu. Kayak oh iya. lihat kukunya gitu. Oke. Coba jawab. Berapa jumlah digiti pada kucing kaki depan? Kaki depan berarti 2 kaki gitu, Dok. Ada berapa digiti? 1 kaki ada 5. 1 kaki ada 5. Oke, 1 kaki ada 5. Oke, nggak apa-apa. Ya. Untuk semua kaki berarti? Semua kaki. Untuk semua kaki atau 1 kaki kanan? Untuk kanan iya, doang. kaki kanan doang. Gimana? Ayo. Saya, Dok. Sik, bentar. Rizal, oh ya. Dok. Ya. Gimana Zal? Saya kasih opsi kedua. Kalau 1 kaki kanan gitu, kaki depan kanan itu cuma 5. Kalau saya pernah lihat gitu. Kalau semua mungkin 20, Dok. Oh, jumlah 20 berarti ya? Ya. Oke, jawaban yang lain. Ya, Dok. Belum tentu salah jawabannya. Ya. Nah, belum tentu salah. Oke, jawaban yang lain. Monggo, silakan. Ya, Dok. Saya, Dok. Saya, Dok. Saya, Dok. Ya, monggo, nggak apa-apa. Siapa? Jawab aja. Semuanya jawab. Saya Marcella. Saya, Dok. Kucing normal memiliki 5 jari pada kaki depan dan 4 jari kaki belakang. Jadi totalnya 18, Dok. Apa jumlahnya 18? Ya. Oh, jumlah depan belakang lah 18 ya? Depan. Oke. Iya. Ya, lanjut jawaban yang lain. Belum tentu salah. Saya, Dok. Ya. Kalau yang kucing polidaktil tuh memiliki Saya, Dok. Mana Amin tadi? Min? Oh, saya, Dok. Ya, saya lanjutkan. Kalau kucing yang polidaktil itu memiliki 6 jari kaki depan, sedangkan kaki belakangnya 5 jari. Sehingga jumlahnya 22 jari. Berbeda dengan yang kucing normal. 6 kaki depan 5. Ya. Oke. Polidaktil. Nggih. Loh, lah berarti ada yang sindaktil lah. Oh, kurang tahu, Dok. Ya, oke. Nggih. Terima kasih. Lanjut. Siap, Dok. Oke, jawaban yang lain belum tentu salah. Saya. Ya, siapa tadi? Saya, Dok. Iya. Olivia 5015. Jawab dulu, nanti dulu yang betul baru jawab apa Kaki depannya barusan saya hitung 5.
Kucing, oh kamu barusan ngitung kucing. Oke, sip, berapa? Kaki depan barusan saya hitung 5. Berapa? Maksudnya ya, kaki depan saya 5. 5 terus? Yang kaki depan itu 5. Hmm? Yang kaki belakang 4. Tapi itu ya, kamu hitung ya, bukan kucingmu yang ngomong kan ya? Jadi totalnya yang depan 10, yang betul ya? Kukunya berapa? iya, Kukunya ada berapa dia? kukunya kalau yang depan 4, tapi yang belakang Ayo kan. kukunya belakangnya 4, satu kaki. Oke. Yang depan bagian belakangnya kuku itu apa, Dok? Nggak tahu. Ya ampun. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Belum tentu salah. Sudah cukup? Ada lagi? Ya, saya jawab ya. Normalnya kaki depan kucing ya itu terdiri dari 5 digiti. Ya, kaki belakang itu juga 5 digiti. Tapi karena digiti 1 dan 2 itu fusi, nah makanya tampak hanya 4 digiti. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat kaki depan itu ada 5 jari ya, kaki belakang 4 jari ya, nggak salah ya, betul. Ya, tapi sebenarnya sama-sama ya. Cuma memang kaki belakangnya itu yang jari kok jari digiti 1 sama digiti 2 ya, itu fusi. Fusi itu bergabung ya. Atau salah satunya ada rudimenter ya, sehingga yang tampak hanya yang digiti 2. Nah, sehingga dia hanya memiliki 4 digiti pada kaki belakang. Oke, adil ya. Nah, itu ya dicatat ya, nggak apa-apa. Itu tadi siapa yang jawab 5 dan 4 ya? Marcella dengan siapa tadi ya? Sama yang barusan. Alivia. Oke, anu aja, nimmu 3, nim belakang catatan di chat ya. Tolong diketik di chat aja ya. Oke ya. Nah, yang jawab betul aja, jangan semua kelas nulis nim semua ya. Kamu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Oke, sip ya, itu jawabannya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Permisi Dok, mau bertanya. Ya. Nama saya Denatra Rifki Prasetyo, NIM 043. Iya. Kan tadi Dokter Tohawi bilang kalau semisal otot lurik atau otot yang bergaris itu, Dok, itu kan contohnya saat kita menyuir ayam. Betul. Kita lihat suiran ayam suwir ya, atau abon gitu loh ya. Nah, nggih. Ayamnya itu kan suwir-suwiran. Kenapa? Sama saya itu penasaran. Kan otot polos itu letaknya di eksofagus atau organ-organ pencernaan kayak pulmo, paru-paru gitu, ya Dok. Lalu babat itu kan bisa disuir, Dok. Babat bisa disuir, iya memang. Babatnya ini ya. Itu apa itu, Dok? Sapi ya. Nggih. Babatnya kambing atau sapi itu. Ya, ya bisa. Jadi sebenarnya semua otot itu bisa disuir, ya, asal dia kondisi kering. Tapi gini loh ya, lain antara disuir dengan diirisi ya. Kalau diiris ya tentu bukan disuir ya namanya. Jadi otot itu ketika dia kering, dikeringkan, entah di oven, entah dijemur, atau entah di apa ya, digoreng ya, atau dikeringkan sampai kering benar-benar di oven ya, sehingga sarkoplasma dan sarkolemanya itu rusak, maka akan meninggalkan fasikel ototnya doang, hanya sisa sabut-sabut yang mudah untuk disuir. Ya, oleh karena itu meskipun dia otot polos itu bisa, tapi yang lebih mudah ya tetap otot bergaris, otot lurik, ya, otot skelet, ya.
Nah, sehingga yang sering kita temukan suwir-suwiran itu ya otot bergaris ya, bukan berasal dari otot polos. Tapi bisa disuwir ya. Tapi bagi saya ngapain? Karena sensasinya makan jeroan itu kenyal ya, bukan suwir-suwirannya. Beda dengan makan apa namanya daging suwir itu ya harus otot skelet kan gitu ya. Ya tapi bisa tetap disuwir bisa. Otot jantung disuwir juga bisa karena dia kan struktur ototnya kan bercabang-cabang. Ya, caranya ya dengan kita harus benar-benar kering ya, karena untuk merusak sarkoplasma dan sarkolemanya ya. Nah, sehingga hanya menyisakan sabut otot atau fasikel otot yang itu bisa tinggal di suwir. Nah, kan gitu ya. Saudara tahu bedanya otot sapi dengan otot ayam? Daging ayam sama daging sapi. Ya, Denatra. Tahu bedanya? Selain warnanya, iya. Daging ayam itu warnanya apa? Lebih cenderung kayak putih, Dok. Putih pucat. Ya, oleh karena putih pucat. Istilah kan ada daging putih, daging merah kan gitu ya. Kalau daging merah kan merujuk pada beef, ya. Atau daging sapi kan gitu ya. Tapi kalau daging putih itu kan merujuk pada daging ayam kan gitu ya. Nah, lebih mudah mana disuwir, daging sapi atau daging ayam? Daging ayam, Dok. Oh, daging ayam. Kenapa kok daging ayam? Lebih mudah disuwir dibanding daging sapi. Sarkolemanya daging ayam mungkin lebih tipis-tipis. Benar, ya. Karena lemak yang ada pada daging sapi itu lebih tebal. Daging ayam itu lebih tipis. Lawang kulitnya aja sudah beda loh. Kalian tahu kulitnya ayam dengan kulitnya sapi kan? Oh iya, tahu. Kulitnya ayam aja kan tinggal disobek gitu kan, dia kan sudah ketemu daging ya. Kalau ayam kalau sapi kan harus dikuliti dan lengket ya. Disobek kan nggak bisa, nggak mampu kan harus diinsisi, harus dipisau ya. Ya karena sarkoplasmanya tebal pada sapi, sehingga kalau mau disuwir itu harus benar-benar kering. Beda dengan daging ayam aja kamu goreng masih basah aja bisa disuwir kan gitu ya. Nah, karena sarkoplasmanya sedikit, ya tipis. Nah, itu perbedaannya daging merah dan daging putih. Ya. Dan juga, nah ini pertanyaan saya lagi, kenapa kok dagingnya warna merah, ada yang warnanya putih? Nah, apa karena kebetulan bahwa warna merah putih itu adalah warna idaman? Ya. Oh iya, teori konspirasi. Nah, kenapa dagingnya kok berwarna merah? Kenapa dagingnya berwarna putih? Ada yang bisa jawab? Harus di giveaway kah ini? Saya, Dok. Oh, langsung jawab. Kalau nggak ada pemicunya ini nggak ada yang jawab. Ayo silakan. Saya, Dok. Iya, yang mana ini? Siapa ini? Nindya, Dok. Ya. Mungkin karena mungkin, Rek. Ini kelas mahasiswa ini jawaban ini harus by literasi, harus sesuai dengan dasar. Kalau mungkin ini takut saya dengan jawaban mungkin gini. Apa jawabannya? Saya mencoba menjawab, Dok. Berdasarkan itu sesuai dengan dasar yang saya pernah baca, kan gitu jawaban kelasnya mahasiswa, Rek. Karena ototnya lebih aktif gitu, Dok. Lebih kayak banyak digunakan untuk menopang tubuh saat berdiri atau berjalan kayak gitu. Oke. Ada jawaban yang lain? Saya tawarkan. Saya dokter. Saya dok. Ayo coba. Gantian. Karena otot mengandung mioglobin, dokter. Apa? Otot mengandung? Otot mengantarkan mioglobin, dokter. Mioglobin. Ya, sehingga warnanya berwarna merah. Wah, ini saya senang jawaban mioglobin nih. Apa mioglobin itu? Mioglobin itu protein warna merah, dokter. Kayak mitokondria. Terus? Kayak akan mitokondria. Oh, ya. Jadi ceritanya gini. Ya. Atau ada jawaban yang lain? Tadi kok ada ini sayup-sayup, ada yang saya tadi. Monggo, silakan. Ada. Izin menambahkan, dokter. Ya. Jadi kenapa daging sapi sama kambing itu warna merah? Karena dia mengandung banyak mioglobin. Sedangkan kalau pada daging ikan itu dia warna putih karena dia kurang mioglobinnya, dok.
Kalau daging ikan yang kan ada yang berwarna merah seperti ikan tuna itu. Ayo. Kok ikan tuna ya? Kenapa ya? Ikan salmon, Dok. Oh, salmon kok. Iya, tuna kan putih. Salmon kan merah. Oh, ayo ya apa? Daging ayam tadi pertanyaan saya. Apa ini merambah ke daging ikan? Atau daging merah dan daging putih ya? Apa perbedaannya? Ya mioglobin ya, sampai di situ ya. Oke, ada jawaban yang lain, opsi jawaban yang lain. Saya, Dok. Izin menambahkan, Dok. Izin menambahkan. Ya, tambahkan terus. Nanti terakhir kalau nggak ada yang nambahkan, simpulkan ya. Saya Aminur Asdianta, Dok. Yemin. Mau menambahkan kalau mioglobin itu gunanya seperti untuk menambahkan mengandung oksigen sehingga untuk beraktivitas dari pemilik tubuh itu, Dok. Jadi kalau semakin putihnya itu mioglobin pengangkut oksigennya itu semakin sedikit, Dok, kadar oksigennya. Oke, ada yang lain? Ya. Ada opsi jawaban yang lain. Ini saya kumpulkan nih referensi-referensi yang kalian sampaikan. Misi, Dok, izin menambahkan. Ya, tambahkan. Untuk tadi kenapa seratnya itu berwarna putih. Nah, dia itu juga mengandung kapiler darah yang sedikit dan juga kandungan mitokondrianya sedikit, dokter. Oke. Ada lagi? Atau stop? Ya, tambahkan, Mau Dok. menambahkan, Dok. Nah. Oh ya, duluan aja. Kalian baca di Wikipedia, di Google, di Blogspot itu tambahkan semua, status Facebooknya bacakan semua. Ayo apa? Ya. Ya. Raket, panggilanmu siapa? Raket Wonggo, Raket. Panggilannya siapa? Suaranya kok tangtung. Ini suara di temannya yang lain jelas ya? Atau sama? Ya, sama, Dok. Jaringan. Sama, Dok. Mungkin jaringan. Macet-macet, Dok. Jaringannya kayaknya, Dok. Atau kalau misalkan gitu, di Raket tolong di ini ya, diketik aja jawabannya di chat ya, nggak apa-apa. Ya, kok tangtung. Ya suaranya mungkin koneksinya sedang kurang unstable sepertinya. Misi, Dok, izin menambahkan. Ya, ayo Nama saya Denatra Rifki Prasetyo. Perbedaan kenapa daging sapi dan daging ayam itu berwarna yang satunya agak kemerahan, lalu satunya putih. Itu karena daging sapi itu menggunakan protein mioglobin sebagai energi untuk memperoleh oksigen dari mioglobin tersebut. Tapi kalau kalau ayam itu menggunakan karbohidrat glikogen sebagai energi. Oke. Ada yang lain? Atau sudah cukup? Izin menambahkan, Dok. Ya. Menurut saya tiap hewan itu memiliki kadar mioglobin berbeda karena semakin aktif hewan bergerak, maka kandungan mioglobin yang ada dalam ototnya itu semakin banyak. Nah, kalau misalnya ayam itu ada mioglobinnya, cuman ada di daerah tertentu aja yang banyak bergerak seperti mungkin kakinya, pahanya atau lehernya gitu, Dok. Oke. Ada yang lain? Tunggu ditakon yang lain. Ada? Stop. Nah, saya ambil ya kata kuncinya ya, kata kunci jawabannya. Bentar. Ya, jadi gini. Kenapa kok ayam itu dagingnya cenderung putih ya sehingga disebut daging putih, dan yang sapi ya itu atau beef ya itu cenderung merah ya. Ya, jadi kata kuncinya itu karena gini. Atau belum saya kasih kata kunci dulu ya. Saya kasih gambarannya. Ketika
saudara melihat penyembelihan sapi sama penyembelihan ayam, ya kan ya? Siapa yang ya di luar dari besaran ukuran tubuh ya, kita kecualikan besaran ukuran tubuh. Siapa yang memiliki viskositas keluaran darah lebih banyak, ya, ayam atau sapi? Kan mesti sapi, ya. Tapi kita kecualikan ukuran tubuh, ya. Bukan berarti tubuhnya kan lebih besar sapi, dapat otomatis darahnya banyak sapi. Tidak, ya. Ketika kita bicara viskositas darah, maka itu hubungannya dengan perbandingan sudah persentase berapa banyak darah yang nanti akan mensuplai ke otot-otot, ya, setiap individu, ya. Artinya antara ayam dengan sapi, kan gitu, kita bisa bedakan persentasenya, bukan secara volume, ya, makanya viskositas, ya. Maka sapi yang paling banyak, ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan penyembelihan sapi nanti, ya, kalau kalian memang melihat itu proses penyembelihan hewan kurban misalkan, ya, maka kan harus habis darah, harus dikeluarkan habis, ya. Karena untuk, ya, namanya aja darah itu nanti kan adalah media utama, ya, media yang pas untuk pertumbuhan bakteri dan sebagainya. Artinya kan tempatnya penyakit gitu loh, ya. Ya, mohon maaf bagi kalian yang mungkin mengkonsumsi dideh atau sebagainya, ya. Tapi sebagaimana semua bahan makanan itu tempat pertumbuhannya penyakit atau bakteri, kan gitu, ya. Nah, terutama darah, kan gitu, ya. Nah, apalagi darah yang fresh, ya, yang whole blood, ya, darah utuh, ya, atau fresh blood, ya. Sehingga darah itu kan harus dikeluarkan total, ya, dari tubuh. Nah, karena viskositas darah pada sapi lebih tinggi, itulah mengakibatkan daging otot pada sapi itu cenderung berwarna lebih merah dibandingkan ayam. Karena viskositas darah pada ayam atau unggas itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan sapi. Nah, kembali lagi, apa viskositas itu di dalamnya? Tentunya kan ada sel-sel darah. Nah, tahu hemoglobin, ya? Nah, hemoglobin itu ya sel penyusun warna merah darah, kan gitu, ya. Kalau sel darah merahnya kan eritrositnya. Nah, penyusun merah darahnya kan hemoglobin. Mioglobin itu adalah otot yang mendapat pasokan nutrisi darah, ya. Otot yang mendapat pasokan nutrisi dari darah itu mio kan ototnya. Globin itu merujuk kepada merah darah, kan gitu, ya. Nah, mioglobin itu adalah derivat protein, ya, sama seperti enzim, sama seperti DNA, ya, sama seperti RNA, ya. Nah, kesemuanya itu adalah derivat protein, ya. Nah, makanya disebut dengan protein mioglobin. Ada kalau misalkan ada mioglobulin, kan gitu, ya. Ada mioglobin, ya, ada albumin dan sebagainya, ya. Nah, mioglobin ini adalah protein pada daging, ya. Nah, di mana kalau misalkan dia yang memiliki viskositas tinggi, maka mioglobin ini akan terdeposit di massa atau ada di sarkoplasmanya. Nah, sehingga inilah ketika sarkoplasma itu banyak mioglobin, ya, sarkoplasma kan cairan-cairan otot, ya, banyak mioglobin, nah, maka itu akan menyusun warna merah pada otot, nah, kan gitu, ya. Nah, itulah kenapa warna daging manusia itu kan sama warnanya merah, ya, kambing juga merah, ya. Unggas itu cenderung lebih putih, ya. Nah, karena mioglobinnya sedikit dibanding dengan non unggas, ya, non avian. Nah, selanjutnya itulah mengapa juga berimplikasi lebih cepat busuk mana, ya, proses pembusukan daging. Nanti kalian akan belajar di public health, ya, kesehatan masyarakat veteriner, Kesmavet, ya. Lebih cepat mana proses pembusukan, pada daging ayam atau pada daging sapi? Ya, tentu jawabannya adalah daging sapi. Ya, karena ada protein mioglobin, dia adalah sisa atau deposit dari darah, ya, protein dari darah yang merah darah yang terdapat pada daging. Nah, sehingga kalau sama-sama kalian diamkan nih, ya, di tempat terbuka itu, ya, di meja
bakul penjual daging gitu ya, daging ayam sama daging sapi lebih busuk yang mana? Mesti cepat busuk daging sapi di situ. Daging ayam cenderung lebih bisa bertahan. Tapi jangan jangan di ini terus, jangan ditampaikan terbuka terus ya. Lama-lama tetap akan sama-sama busuknya ya. Tapi lebih cepat busuk daging sapi karena dia daging merah. Ya, ada mioglobin ya, yang dia adalah merah darah. Dan sebagaimana darah itu adalah media yang pas untuk pertumbuhan bakteri di situ ya. Jadi yang sangat rawan terhadap proses pembusukan itu ya dengan adanya merah mioglobin itu tadi ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi kesimpulannya adalah merah darah, nah, dalam hal ini diperankan oleh protein mioglobin, itulah yang membuat ya warna merah pada daging merah ya, baik itu entah sapi, entah kambing ya, entah daging banteng ya, atau bagi kalian yang mengkonsumsi daging kerbau ya. Nah, lain halnya dengan daging babi. Daging babi itu merah tapi pucat. Nah, pucatnya itu disebabkan oleh lemak. Ya, susunan lemak ya, lemak pada lapisan kutaneusnya pada daging. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa nih suatu saat membedakan antara daging oplosan ini, daging sapi sama daging celeng kan itu ya, daging babi ya. Jadi bisa dibedakan ya dagingnya. Ya kalau dikonsumsi harusnya dagingnya daging sapi ya, daging babi sendiri, tidak perlu dioplos ya. Kan ada yang kita kan beragama, yang ada yang tidak diperkenankan makan daging sapi ya, ada yang tidak diperkenankan makan daging babi, ada yang tidak diperkenankan makan daging ayam kan ya, ada pantangannya masing-masing ya. Alasannya bisa dijelaskan secara logis maupun bisa dijelaskan secara spiritual ya. Nah, ada yang bertanya lagi. Yang jawab tadi ada mioglobin kata kunci, silakan sebutkan NIM, ketik di chat ya. Bohong aja nggak apa-apa. Oke, manfaatkan. Yang nggak jawab terus ngetik NIM juga silakan. Ya. Ada lagi Izin pertanyaan? bertanya, Dok. Ya, apa Riz? Teman saya pernah pas waktu bermain futsal itu, Dok, terus terjadi benturan dengan lawan mainnya, Dok. Setelah itu tendon dari dengkulnya itu bergeser sedikit ke kanan. Nah, istilah kedokterannya kan dislokasi ya, Dok. Dislokasi itu patella, ya. Nggih. Itu biasanya karena kenapa ya, Dok? Apa karena kekurangan apa yang menyebabkan? Ya, karena namanya traumatik ya. Nah, traumatik itu terutama di daerah sendi. Nah, itu kan daerah sendi itu kan pertemuan antar tulang ya. Nah, tulang itu kan diikat dengan tendon. Nah, kalau dalam suatu ketika namanya trauma kan cepat dan keras kan gitu ya. Singkat. Nah, itu kalau misalkan keras tiba-tiba terus melar dan tulang itu bergeser, nah itu sangat mungkin terjadi, nggak hanya di patella, di ankle ya, kaki, leher, kepala, apalagi ya itu kan banyak ruas-ruasnya. Intinya titik-titik ruas tulang itu rawan sekali terjadinya dislokasi atau luxatio ya. Nah, sehingga ya jelas ya namanya daerah pertemuan sendi kan ya pasti akan melar di situ tendon ya. Nah, kalau kondisinya cepat dan keras ya, maka ya itu yang melingsing itu tadi ya, atau meleset dari lokasinya patelanya ya. Nah, itu caranya ya dikembalikan ya. Nah, kan mengembalikannya kan juga harus dikerasi juga ya, harus di rilekskan dulu ya daerah persendian. Nah, terus kemudian kan dihentak dengan spontan ya. Kan ada juga yang ditata perlahan terus digerakkan gitu ya, di chiropraktik gitu kan ada ya. Ya harus seperti itu ya. Nah, selama tendonnya itu nggak robek, itu nggak perlu operasi dan sebagainya ya, bisa langsung dikembalikan ya. Ya mungkin memar atau lebam atau bengkak kurang lebih 1 minggu terus kempes ya, nggak apa-apa. Itu proses fisiologi ya, pada proses keradangan ya.
Nah, tapi lain halnya kalau misalkan sampai patah atau remuk, nah itu ya harus operasi. Ya, oleh karena itu sistem pergerakan ya ortoped ya tulang sendi tendon ya. Nah, itu kan dikaitkan dengan traumatiknya. Oleh karena itu spesialisnya kan ortopedi dan traumatiknya. Ya itu ya terapinya yang pertama ya reposisi ya diposisikan kembali ke asalnya ya. Jadi memang tidak ada kekurangan di situ ya. Semua titik persendian, titik pertemuan tulang itu memiliki potensi untuk terjadinya dislokasi atau luxatio ya. Nah, ketika dia mengalami suatu trauma benturan yang keras, spontan ya dan cepat. Ya. Nah, keselio misalkannya tiba-tiba kita jalan ya. Jangankan naik motor, ada aja anak itu yang jalan aja jatuh kan gitu ya. Nah, apalagi naik motor kan gitu ya. Nah, keselio ya, terus ankle-nya. Nah, itu kan nggak mungkin kita misalkan ya coba ya kamu coba ankle-mu kamu coba keselio kan gitu kan nggak bisa keselio. Kecuali kalau misalkan kamu hentak keras dan spontan ini kan pasti keselio ya. Nah, oleh karena itu trauma itu nggak terjadi kalau kita secara ini apa namanya, secara tidak spontan dan tidak keras. Ya, secara trauma ya itu ya. Tidak ada yang salah memangnya, karena memang titik persendian, nah ya titik persendian yang titik pertemuan antar tulang dan itu hanya diikat oleh tendon dan itu akan mesti melar ketika dapat benturan ataupun traumatik yang keras. Ya, oke. Ada lagi? Ya. Terima kasih dok. Iya, itu mesti kalau misalkan nggak mau ke dokter ortoped ke Sangkal Putung itu cukup ya. Nggak apa-apa, namanya orang terapi ya. Tapi suatu saat itu kayaknya penting deh ya. Ya guyonan kita ya orang-orang apa namanya ortoped ya, orang-orang anatomi dan bedah ortoped itu kan tahu santet ya kalian. Santet itu kan bisa memasukkan paku ataupun mur itu ke dalam tubuh ya. Artinya dukun santet itu lebih pintar dari dokter ortoped karena dia bisa memasukkan paku tanpa proses pembedahan. Nah, sementara dokter ortoped kan harus membedah dulu untuk bisa memasukkan paku dan mur ke dalam tubuh ya. Nah itu suatu saat itu kita ingin belajar ortoped itu kita ingin belajar dari para pakar kesantetan itu ya untuk bisa bagaimana caranya kita melakukan masang pen ya pada tulang yang patah ya ataupun pada tendon yang putus itu dengan cara memasukkan mur ya atau pen itu tanpa melakukan pembedahan. Nah itu kita nanti bisa berkolaborasi. Guyonan kita ya. Tapi sesuatu hal yang medis ya sama yang metafisik gitu ya beda ya. Antara yang poliklinik dengan poliklinik itu ya beda ya. Kan mirip ya, klinik sama klinik kan juga mirip-mirip ya. Makanya ilmu yang bisa kita jelaskan ya antara dia itu sakit ayan, kok sakit ayan. Ya kesurupan itu kan belum ada obatnya ya, obat medisnya kan nggak ada. Ya contohnya itu ya. Jadi kenapa kita di bidang ortoped itu ya, ortopedik itu tulang dengan otot dengan tendon itu terapinya ya harus direposisi yang pertama. Nah, kalau patah atau hancur ya harus dibedah, dipasang pen, dirupakan kembali. Kalau misalkan sudah hancur nggak bisa digunakan, ya kita harus buat buat tulang buatan. Bahannya dari apa? Dari keramik bisa ya. Nah, dari keramik itu bukan keramik lantai kalian itu bukan ya, keramik porselen sendiri. Sama seperti kalian tambal gigi itu loh ya. Nah, itu kan pakai bahan keramik ya, semacam keramik ya, hidroksiapatit kita namanya ya. Nah, pengganti tendonnya apa dok? Ada, kita pakai hidrogel ya. Jadi kita akhirnya pakai biomaterial seperti itu untuk melakukan aktivitas terapi ya. Kalau misalkan memang tendonnya tidak bisa digunakan ya, putus ya, nggak bisa disambung. Nah, kita nyambungnya pakai hidrogel itu ya. Tulangnya patah dok, nah ini kan hancur ini kalau misalkan di pen kan gimana caranya yang sudah bentuk serpihan-serpihan, dilem aja nggak mampu, iya akhirnya ya kita ganti ya buat ininya tulang sintetis ya, biomaterialnya dari bahan hidroksiapatit ya. Nah, kita cetak tulangnya yang serupa dengan yang
putus ya, kemudian kita tempelkan, kita tambal ya, kita pen ya. Nah, maka nggak lama itu juga akan terjadi proses regenerasi tulang yang menyatu dengan bagian tulang yang lainnya dan juga ototnya ya. Itu prinsipnya ya. Tapi saya jelaskan gini seolah-olah gampang ya, nanti prakteknya tetap sulit ya. Ya, kalian nanti bisa mendalami sendiri ya di bidang ortoped nanti ya. Ada pertanyaan lain? Dok, izin bertanya. Ya. Apakah kram pada manusia dan hewan itu sama, Dok? Atau berbeda? Kerangka itu berbeda. Susunannya berbeda ya. Ya, susunannya berbeda. Nanti ya semoga ini ya pandeminya berakhir ya. Tapi nggak tahu ya, nggak mungkin juga ya cepat itu ya pandemi berakhir. Karena kalian harus praktikum osteo itu bawa tulang langsung ya setelah UTS itu. Tapi pasti berbeda dengan yang lain. Nah, namanya untuk penamaan itu mirip. Ya, mirip. Nah, oleh karena itu, tapi kalau kalian mau beli atlas anatomi, ya beli tetap atlas anatomi hewan, ya jangan beli atlas anatomi manusia, ya. Meskipun namanya mirip, serupa, ya. Ya, susunannya pun berbeda, kan ya. Nanti kalian juga akan menemukan kalau susunan sayap pada avian, ayam, unggas, burung dan sebagainya itu kan jelas berbeda dengan kaki depan, ya. Nah, susunannya berbeda, struktur anatominya. Ya, tapi mirip, nanti tetap ada radius ulnanya, tetap ada yang humerusnya, ya sama. Ya, hanya nanti kita bicara mirip itu berarti serupa tapi tak sama, gitu ya. Ya, jumlahnya pun berbeda jumlahnya. Ya. Nah, kalian nanti nggak perlu menghafalkan jumlah dan sebagainya. Kalian kita harapkan bisa mengidentifikasi nama, ya struktur anatomi. Ya, itu kompetensi yang harus kalian dapatkan di anatomi, ya. Ada lagi? Dok, ingin bertanya saya. Boleh? Oh, iya. Ini dok, teman saya kan ada yang pernah kena tor ligamen, dok. Dan si itunya kenapa ya, dok? Penyembuhannya lama banget. Oh, ligamen itu lama. Ligamen sama tendon itu lebih lama dibanding tulang. Ya, karena kalau ligamen itu kan harus menempelkan pada otot dan tulang. Nah, proses penyembuhan, wound healing dari ligamen ataupun tendon yang menempel pada tulang dan otot ini perlu waktu recovery yang lama. Beda dengan tulang aja patah gitu di pen gitu atau di apa namanya? Di pasang pen terus di lem ya. Nah, lem sintetis itu lebih cepat ya. 1 bulan itu aja sudah recovery, sudah bisa apa namanya? Sudah bisa keliling, lari-lari, loncat-loncat ya, berbeda dengan ligamen atau tendon ya. Sama seperti atlet sepak bola itu kalau misalkan yang kena tendon atau ligamen itu ya ini rawan kambuh ya, recurrent ya. Jadi sangat rawan kambuh ya, karena ligamen sama tendon itu yang rawan ya, karena dia titik recovery-nya itu enggak tunggal seperti tulang ya, dia itu harus nempel di tulang dan juga harus recovery terhadap otot ya. Dan itu lama ya. Ya, artinya syaratnya banyak, dia harus mengurangi aktivitas, ya, membatasi aktivitas ya kan gitu. Ya. Makasih, dok. Iya. Iya, harus lama ya. Ini semua yang kita kuliahkan ini nanti akan keluar di ujian ya, termasuk pertanyaan yang kalian buat ini juga akan keluar di ujian pastinya ya. Karena ujian itu kan isinya ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari ya. Jadi hal-hal yang tidak tidak letterlock itu tidak by buku, jadi tidak melulu buku isinya ya. Nah, karena ujian yang kita tampilkan itu isinya ya berasal dari diskusi yang kita sampaikan ini ya. Itu tipe ujian saat di kuliahan ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Cukup ya, hari ini kosong ya. Setelah ini ya, anatomi praktikum kalian presensi aja ya, karena praktikumnya masih setelah UTS ya. Oke ya. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya ya, terima kasih atas waktunya ya. Jangan lupa minggu depan kita akan UTS topik 1, 2, dan 3 ya.
penamaan istilah Latin, ya, osteologi dan miologi. Kalian belajar istilah Latin itu ya sama seperti hanya kalian belajar bahasa Inggris ya. Jadi translate-nya apa, istilah Latinnya apa itu ya kalian harus hafalkan ya, harus ya ditutupi salah satu ya. Ini istilah Latinnya yang tak tutupi ya. Oh ini ternyata artinya ini. Dibalik sekarang ya. Bahasa Indonesianya apa, istilah Latinnya apa. Jadi begitu terusnya. Ya jadi kalian harus terbiasa dengan istilah Latin ya. Bahkan istilah Latin untuk hal-hal yang sifatnya konyol aja boleh kalian gunakan ya, patah hati ya, fraktura hepatika itu boleh digunakan ya. Hobi menangis ya, hiperlakrimalis itu boleh ya, atau menangis terus-terusan ya, hiperlakrimalis itu boleh ya. Ya, silakan gunakan ya istilah Latin untuk kepentingan kalian ya. Hanya untuk kalangan kita saja kok yang mengerti ya, untuk dengan orang awam ya jangan digunakannya, nanti kuminter nanti ya jatuhnya ya. Terima kasih atas kuliah siang hari ini, pagi hari ini ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih.